Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini kita akan beribadah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tentunya harapan kita semua, ibadah yang kita lakukan saat ini akan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Memulaikan ibadah ini, saya jemput jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, marilah kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berharap bahwa ibadah yang kita laksanakan saat ini akan diberkati oleh Tuhan dan berkenan kepadanya. Kita puji Tuhan menyanyikan PKJ nomor 219, ayatnya yang kedua, di saat ini ku angkat tembang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kidung Jemaat nomor 15, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua, berhimpun semua. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami terhimpun bersama, kami datang beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami pun menyadari ya Bapa, walaupun dalam perjalanan kehidupan kami, ada begitu banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami telah berbuat dosa kepadamu. Oleh karena itu, di dalam persekutuan ibadah yang kami lakukan saat ini, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kami sekalian dan mengampuni kami dari semua dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu.
agar kami tetap layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Sesuai dengan firman-Nya, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 441, kita nyanyikan ayat 1, Ku ingin menyerahkan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami semua ya Tuhan, agar firman-Mu saat ini dapat kami pahami, dapat menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 12. Ibrani 12 kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik.
tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Teks bacaan Alkitab saat ini dibuka dengan permintaan dua orang murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kedua murid ini cukup unik dalam keseharian mereka. Keduanya adalah orang yang bersemangat dan cukup meledak-ledak dalam emosi, sehingga terkadang bertindak menurut emosi mereka. Keduanya meminta untuk berada di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan sorga. Atau dengan kata lain, keduanya ingin menjadi yang terkemuka atau yang terbesar di antara murid yang lain. Besar dalam hal ini bukanlah besar secara fisik, namun yang dimaksudkan adalah besar dalam arti dihargai, dalam arti disanjung, dalam arti dihormati, dipuji, lebih dari orang lain. Keinginan untuk menjadi besar adalah juga keinginan semua manusia, karena hal ini merupakan salah satu sifat dasar dari kita manusia. Sikap Yesus dalam meresponi pertanyaan kedua muridnya ini sangat bijak. Yesus tidak menolak ataupun menerima begitu saja, tetapi Yesus memberikan gambaran bahwa untuk menjadi besar atau untuk menjadi terkemuka tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ada hal yang harus dilakukan untuk itu. Melalui jawaban Yesus kita bisa mengetahui apa rahasia untuk menjadi seorang yang besar atau seorang yang terkemuka. Ini juga lah yang dilalui oleh Yesus sehingga Ia menjadi pribadi yang terkemuka kemudian. Jawaban yang Yesus berikan kepada Yakobus dan Yohanes adalah suatu hal yang sedang dijalani oleh Yesus pada saat itu. Sebenarnya sebagaimana kita ketahui, bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta dan raja di atas segala raja yang terkemuka di sorga dan di bumi. Namun Ia rela berkorban masuk ke dalam dunia ini. Dia mati untuk menebus dosa manusia dan untuk menjadi teladan bagi kita manusia. Pengorbanan Yesus bukanlah suatu hal yang mudah dalam perwujudannya sebagai manusia yang terbatas dalam banyak hal. Namun Ia mau melakukan semua itu. Dan seandainya Yesus membatalkan pilihannya untuk mati di kayu salib, saudara-saudara, tentulah itu adalah musibah besar bagi kita manusia. Dan juga bahwa Yesus tidak akan dikenang sebagai seorang yang besar dan sebagai seorang yang terkemuka yang layak untuk kita puji dan layak untuk kita sembah. Namun karena pengorbanannya, Ia menjadi seorang tokoh yang paling besar dan juga terkenal di dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus telah memberikan teladan bagi kita, bahwa untuk menjadi yang terkemuka, ada harga yang harus kita bayar. Itu adalah hukum alam yang Tuhan telah tetapkan bagi kita manusia. Jika seseorang ingin berhasil, jika seseorang ingin punya kedudukan tinggi, sehingga ia dihormati dan dipuji banyak orang, maka ia haruslah tekun dalam bekerja dengan giat, bukan bermalas-malasan. Seorang yang malas tidak akan mungkin berhasil atau dihormati. Yakobus dan Yohanes menyanggupi jawaban Yesus bahwa untuk menjadi besar, mereka harus minum cawan penderitaan. Hal itu saudara-saudara terbukti dalam kehidupan mereka. Yakobus menjadi target utama Herodes untuk dibunuh. Sedangkan Yohanes harus menderita dalam pembuangan di Pulau Patmos.
Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terkemuka dan diakui kebesaran mereka oleh orang-orang pada zaman itu. Saudara-saudara, ada seorang guru, dia bercerita kepada murid-muridnya di kelas demikian. Sebuah kapal pesiar mengalami kecelakaan di laut dan akan segera tenggelam. Sepasang suami istri berlari menuju Skoci untuk menyelamatkan diri. Sampai di sana mereka menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang yang tersisa di Skoci itu. Melihat kenyataan itu, apa yang mereka perbuat, saudara-saudara? Segera sang suami melompat, mendahului istrinya untuk duduk di Skoci itu. Sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat kepada suaminya. Sebelum Skoci menjauh dari kapal itu, kapal itu benar-benar menenggelamkan mereka. Guru yang menceritakan kisah ini bertanya pada murid-muridnya, menurut kalian, apa yang istri itu teriakkan kepada suaminya? Sebagian besar murid-muridnya itu menjawab, istrinya berteriak kepada suaminya, "Aku benci kamu. Kamu egois, tidak tahu malu." Tapi guru itu kemudian menyadari bahwa ada seorang murid yang diam saja. Guru itu meminta murid yang diam itu menjawab. Kata si murid, "Guru, saya yakin si istri pasti berteriak, 'Tolong jaga anak kita baik-baik.'" Guru itu terkejut, saudara-saudara, dan bertanya, "Apa kamu sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya?" Murid itu menggeleng. Dia katakan, "Belum. Tapi itu yang dikatakan oleh mama saya kepada papa saya sebelum dia meninggal." Guru itu menatap seluruh kelas dan berkata, "Jawaban ini benar." Kapal itu kemudian benar-benar tenggelam. Saudara-saudara, bertahun-tahun kemudian setelah sang suami meninggal, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Di sana dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya naik kapal pesiar itu, mereka sudah mengetahui bahwa sang ibu menderita penyakit kronis dan akan segera meninggal. Karena itulah di saat darurat itu ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia menulis di buku harian itu, dia katakan, "Betapa aku berharap untuk mati di bawah laut bersama denganmu. Tapi demi anak kita, aku harus membiarkan kamu tenggelam sendirian untuk selama-lamanya di bawah sana." Cerita ini selesai, saudara-saudara, dan seluruh kelas pun terdiam. Guru itu tahu bahwa murid-muridnya sekarang mengerti moral dari cerita tersebut, bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidak sesederhana yang kita sering pikirkan. Ada berbagai macam komplikasi dan alasan di baliknya yang kadang sulit kita mengerti. Karena itulah kita seharusnya jangan pernah melihat hanya di luar dan kemudian langsung menghakimi, apalagi tanpa tahu apa-apa. Mereka yang sering membayar untuk orang lain mungkin bukan berarti mereka kaya, tapi karena mereka menghargai hubungan daripada mereka menghargai uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh mungkin bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka menghargai konsep sebuah tanggung jawab. Mereka yang meminta maaf duluan setelah bertengkar mungkin bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka menghargai orang lain. Mereka yang mengulurkan tangan untuk menolongmu mungkin bukan karena mereka merasa berhutang, tapi karena menganggap kamu adalah sahabatnya. Saudara-saudara, makna dari kata-kata Yesus dalam perenungan kita saat ini sebenarnya mengarah ke sikap hati kita.
apapun pekerjaan kita, baik itu atasan maupun bawahan, baik itu bos ataupun pelayan, semua bertanggung jawab, bergantung pada sikap hati kita, kerendahan hati kita. Itu sebabnya Yesus memberi contoh dalam Matius 18 ayat 1-5 kalau kita baca, bahwa seorang yang besar harus menjadi seperti anak kecil yang hatinya penuh dengan kepolosan, ketulusan tanpa kepura-puraan dan kebohongan, hati yang mau berkorban bagi orang lain. Orang yang besar selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan seorang yang besar tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yesus selama berada di dunia ini. Ukuran kebesaran seseorang bukanlah kedudukan tinggi, bukan kekayaannya, tetapi ukurannya lebih kepada seberapa besar orang itu mau berkorban dan mau melayani orang lain. Inilah teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus bagi kita sekalian, umat yang percaya kepadanya. Bahwa untuk menjadi pengikutnya yang setia, kita pun harus rela berkorban dalam mengusahakan segala sesuatu. Dengan kata lain, bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Sebab Yesus tidak mengajarkan umatnya untuk menerima segala sesuatu tanpa usaha dan kerja keras. Sebab dengan kerja keras atau pengorbanan kita, maka kita akan tahu untuk menghargai segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan pasti akan selalu menyertai kita sekalian, selalu memberikan hikmat bagi kita, dan selalu memberkati kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara, dengan penuh rasa syukur atas berbagai berkat Tuhan, sebagai jawaban atas doa-doa kita, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan PKG 204, kita nyanyikan bersama berlimpah sukacita di hatiku. Sekali lagi kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini, kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih pula atas penyertaan Tuhan yang selalu berlaku dalam kehidupan kami.
Seminggu yang telah kami lalui bersama, kami sungguh merasakan bahwa Tuhan tetap memberkati kami sekalian. Tuhan tetap menganugerahkan berbagai berkat bagi kami sekalian. Bahkan kehidupan sampai saat ini Tuhan tetap anugerahkan. Terima kasih atas semua karya Tuhan yang selalu indah dalam perjalanan kehidupan kami. Kami pun memohon kepada Tuhan dalam kelanjutan kehidupan kami. Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu saat ini. Berkati kami semua, firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan tetap menjadi bahagian kehidupan kami. Kami mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati kami semua ya Bapa yang telah beribadah pada saat ini. Tuhan pun melihat keberadaan kehidupan kami masing-masing, dan tidak tersembunyi dalam pandangan Tuhan apa yang kami pikirkan, apa yang kami alami saat ini. Semua keberadaan hidup kami hanya pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan selalu berkarya dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, oleh karena itu kami pun berdoa bagi semua orang yang kami kasihi yang saat ini ada bersama dengan kami maupun yang tidak berada bersama dengan kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka sekalian. Ya Bapa, saat ini pula kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara berada dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka sekalian. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Berkatilah semua perawatan yang mereka dapatkan, agar kesembuhan itu dapat mereka nikmati dalam pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah menyatakan syukur mereka kepadamu. Ada begitu banyak hal yang mereka alami, mereka terima dalam hidup ini, dan mereka yakini semuanya itu adalah berdasarkan kemurahan Tuhan sendiri. Berkati semua apa yang telah dipersembahkan. Berkati kehidupan mereka. Dan Tuhan akan terus menolong mereka sekalian dalam usaha dan pekerjaan mereka. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami tetap berdoa bagi semua orang-orang tua kekasih kami. Berkati mereka sekalian dalam usia yang sudah lanjut. Tuhan yang akan selalu menopang mereka sekalian. Berikanlah selalu sukacita, kebahagiaan dalam mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing. Ya Bapa, saat ini pula kami berdoa bagi pemerintah negara kami, aparat keamanan, para medis. Tuhan berkati mereka sekalian. Keberlangsungan kehidupan di negara kami yang tercinta ini hanya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pun akan tetap memberkati kami sekalian, sehingga kami boleh merasakan kedamaian, kebahagiaan, kami boleh nikmati di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini pula kami berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan, dimanapun Tuhan berkati semuanya, agar pelayanan yang selalu dilakukan tidak akan sia-sia, tetapi semuanya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Saudara-saudara kekasih kami yang sampai dengan saat ini telah membantu pelayanan ini, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi maupun kehidupan keluarga mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua telah memberi persembahan syukur kepadamu. Berkatilah kiranya persembahan yang telah kami berikan ini, agar semuanya dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Bapa, sempurnakanlah kiranya doa kami ini, yang kami datang sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengampuni segala dosa kami. Amin. Mengakhiri ibadah ini dijemput jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan PKG nomor 29, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Saat ku tak
Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Diucapkan terima kasih pada kita sekalian yang telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tentu Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita, pribadi lepas pribadi maupun kehidupan keluarga kita masing-masing. Shalom.